Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Alhamdulillah ya, kita jumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Nah, hari ini aku mau share lagi rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Diawali dengan membersihkan peralatan dapur yang belum sempat aku cuci karena pagi tadi kan habis sarapan. Jadi ini ada beberapa cangkir sama wadah penanak nasi karena nasinya baru habis pagi ini setelah tadi digoreng ya buat sarapan. Tapi wadah penanak nasinya ini udah aku rendam dulu ya beberapa saat supaya nasi-nasi yang kering atau yang menempel itu mudah kita bersihkan. Dan yang rutin dicuci setiap pagi salah satunya itu adalah botol minum juga. Karena botol minum itu biasanya aku siapkan buat di kamar karena anakku yang kecil itu kan suka minum di tengah malam ya. Nah, apa kabar Bunda semuanya? Mudah-mudahan Bunda semuanya dalam keadaan selalu sehat walafiat dan jangan lupa tetap semangat dan harus bahagia. Dan pagi ini Bunda semuanya pada masak apa ya? Kalau aku ini sambil cuci-cuci piring, itu aku lagi mikir mau masak apa untuk hari ini. Karena terus terang kemarin waktu aku sakit ya, itu demam flu itu aku nggak masak sama sekali. Jadi kebanyakan lauknya itu membeli. Jadi sampai sekarang aku itu kerasa bosan gitu ya dengan menu masakan di luar. Jadi aku pengen masakan di rumah ya kayak sambal terasi, ikan asin, goreng tempe, yang gitu-gitu aja. Karena kayaknya nggak ngebosenin ya kalau masakan rumahan atau masakan deso kalau sebutan orang biasanya. Dan untuk kitchen sink ini sengaja nggak aku sikat ya atau nggak aku gosok karena ini habis aku bersihkan juga jadi belum terlalu kotor. Jadi aku itu nggak rajin-rajin amat ya membersihkan kitchen sink ini. Jadi kalau aku lihat udah licin baru aku bersihkan. Nah, ini aku sudah selesai ya cuci cangkir sama wadah penanak nasinya. Cuman aku belum masak nasi dulu karena aku harus membersihkan meja makan yang kotor ya habis sarapan tadi. Dan ternyata itu Pak suami tadi lagi ngebersihin meja makan ini dan aku itu sempat bilang kalau biarin aja aku aja yang ngebersihinnya karena aku mau sekalian ngonten. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini tetap aku lanjutkan ngebersihin mejanya walaupun udah dibuang-buang oleh Pak suami ya. Itu bagian nasi-nasi yang jatuh-jatuh di atas meja ini. Jadi di sini aku tinggal ngelap-ngelap saja dengan lap yang sedikit agak basah ya supaya bagian yang lengketnya itu benar-benar hilang. Dan setelah membersihkan meja makan ini aku mau lanjut menyusun dan merapikan pakaian yang semalam habis aku setrika. Nah, ini yang aku setrika itu aku gantung di jendela sama di atas kursi ini ya. Jadi udah sebagian aku letakkan di lemari tapi sebagiannya lagi karena aku itu udah kecapean banget makanya aku tunda dulu semalam ya. Nah, mungkin untuk Bunda yang mengikuti videoku dari awal tahu ya kalau aku itu pakai jasa setrika sebetulnya. Tapi jasa setrika itu hanya menyetrika pakaian-pakaian harian ya atau pakaian-pakaian rumahan. Sementara untuk pakaian sekolah anak, pakaian kerjaku dan Pak suami itu aku nyetrika sendiri ya karena ia nggak dilipat jadi digantung. Nah, kayaknya untuk nyetrika pakaian ya, terutama pakaian kerja aku butuh memang penyetrika yang bisa nyetrika di rumah. Jadi ia langsung nyetrikanya digantung di lemari nanti hasilnya. Jadi kalau aku mau nyetrika sendiri kayaknya nggak tahu ya kenapa kalau nyetrika itu pekerjaan yang membosankan bagi aku. Makanya itu kalau aku nyetrika pakaian suka aku di depan televisi. Jadi aku sambil nonton video YouTube Bunda semuanya atau nonton pokoknya apa aja ya televisi itu bisa menghilangkan penat aku waktu nyetrika pakaian.
Nah, setelah tadi aku membereskan beberapa buku yang ada di depan televisi karena anakku habis mengerjakan tugas-tugas daringnya. Jadi, anakku itu juga mungkin lebih sukanya kalau nulis itu di depan TV ya, sambil nonton. Jadi, di meja belajar kadang itu jarang banget dipakai kecuali untuk aku ngetik atau untuk aku ngeprint ya, yang berhubungan dengan tugas kerjaan. Selanjutnya ini aku mau unboxing beberapa paket yang udah sampai. Yang pertama ini adalah paket table runner ya. Jadi aku mau pasang table runner di meja tempat ruang keluarga ini ya. Karena kan meja ini memang nggak diberi kaca. Jadi mau aku beri taplak saja supaya lebih rapi. Dan seperti biasa taplaknya ini aku pilih yang berwarna pink polos dan di ujung-ujungnya itu cantik banget ya, dia ada rendanya, jadi beda dari taplak atau table runner yang lain. Kemudian bentuknya juga ini persegi panjang ya, jadi ujungnya itu bukan berbentuk lancip yang ada tasselnya. Jadi aku mau berbeda saja dengan table runner yang biasanya kita lihat ya. Untuk bahannya ini terbuat dari bahan katun halus dan ini tebal karena ia dibuat 2 lapis, dan kemudian bagian rendanya juga cantik banget ya. Jadi ini manis banget. Dia ada terdiri dari beberapa pilihan warna ya. Jadi untuk yang mau samaan atau yang mau ngeliat-ngeliat ya model-model table runnernya, boleh klik langsung di description box, udah aku taruh link tempat pembeliannya. Nah, setelah table runnernya udah aku pasang di meja ini, aku lanjutkan unboxing untuk paket yang kedua ya. Nah, untuk paket yang kedua ini aku nggak bisa taruh linknya di description box karena ini akibat aku keracunan dengan live di Facebook. Jadi aku itu suka nontonin video live ya yang jualan di Facebook, dan aku itu ternyata tergoda. Ini adalah midi dress yang lagi hit saat ini. Aku sengaja ambil yang polos ya buat harian di rumah, buat konten juga sekaligus. Dan ini cantik banget ya bentuknya. Cuman sayang lingkar dadanya ini lumayan besar ya untuk aku. Jadi aku mau kecilin dulu nanti. Karena kan waktu live itu kan cukup cepet ya, dia lumayan cepet. Jadi aku itu nggak memperhatiin lagi LD-nya berapa. Sekarang aku mau lanjutkan rutinitas harianku seperti biasa, yaitu masak menu untuk makan siang. Nah, di sini aku mau masak yang simple saja. Kebetulan di kulkas itu ada tempe yang kemarin aku beli di tetangga ya. Jadi tetanggaku itu kebetulan jualan juga sayur mayur dan lauk pauk ya yang dijual secara keliling gitu. Jadi aku itu lebih gampang ya belinya. Dan untuk harga tempe kemarin itu belum naik ya waktu aku beli, begitu juga dengan tahu. Walaupun di televisi itu udah diberitakan kalau kedelai itu harganya melonjak karena cuaca yang nggak menentu ya. Jadi untuk panen kedelai itu masih kesulitan saat ini. Mudah-mudahan saja ya untuk tempe dan tahu ini harganya nggak naik dan kedelai kita itu tetap dipanen dengan normal ya. Jadi penghasilan untuk para petani juga untuk kita rakyat yang mengkonsumsi tempe dan tahu itu tidak terganggu. Ini aku lagi ambil bumbu racik tempenya ya, jadi aku mau pakai bumbu racik saja, nggak pakai tepung ya untuk goreng tempenya. Sebetulnya sih tadi rencananya tempe ini mau aku buat tempe penyet gitu yang dikasih sambal kemudian dipenyet-penyet, makanya aku pakai bumbu racik tempe ya, nggak pakai tepung gitu. Tapi setelah aku marinasi ini dengan bumbu racik tempe, ternyata aku itu tetap kasih tepung ya ujung-ujungnya. Tapi nggak apa-apa ya, jadi kita marinasi dengan bumbu racik tempe ini supaya bumbunya itu bisa ngeresep ke dalam ya rasanya. Dan ini juga tetap aku kasih tambahan sedikit garam, karena kalau untuk bumbu racik tempe itu kan rasanya nggak asin ya, jadi dia cuman gemuk saja dari vetsinnya. Nah, di situ bisa kelihatan ada sayur pari yang udah diiris tipis-tipis, itu udah aku cuci bersih, tapi tadi nggak aku videokan.
itu rencananya parenya mau aku tumis saja, tapi tumis pedes ya, supaya bisa jadi sekalian sambel. Karena ini si tempe ternyata nggak jadi aku buat tempe penyet. Aku berubah pikiran, si tempe ini mau aku goreng tepung saja ya. Jadi setelah dimarinasi digoreng tepung. Kemudian nanti ada beberapa juga yang lain ya untuk menunya yang aku goreng karena buat anak-anak. Sambil menunggu marinasi tempenya itu benar-benar nyerep ke dalam tempenya, ini aku lagi bersihin cabai. Cabai ini sebetulnya aku beli sebelum aku sakit kemarin ya. Jadi belum sempet aku food prep atau aku simpen dengan baik di kulkas. Itu aku udah keburu demam. Makanya itu ini kulihat udah mulai ada yang busuk. Jadi ini mau aku bikin saja stok cabai giling ya di kulkas supaya dia lebih awet. Nah ini aku cuci dulu cabenya, jadi sambil aku nunggu penuh ya wadah untuk pencuci cabai ini, aku mau siapin bumbu dulu untuk nanti aku masak parenya. Nah ini aku mau panasin dulu minyak sayur untuk aku goreng tempenya, dan sengaja aku gunakan panci supaya minyaknya lebih irit dan tempenya bisa kerendam waktu kita goreng. Karena minyaknya udah panas, ini aku mau masukin tempe yang udah dimarinasi dengan bumbu racik tadi. Dan sebagiannya aku mau tepung seperti yang aku ceritakan tadi. Karena anak-anak juga kan sukanya tempe tepung ya. Di sini video memasaknya aku skip saja sebagian ya supaya nggak kelamaan durasinya. Jadi ini udah berapa kali aku masukin tempenya, jadi udah habis semua ya, udah digoreng semua. Jadi aku mau lanjut goreng nugget ya yang ada di kulkas. Nah ini juga nuggetnya udah matang langsung videonya. Nah karena si minyak ini habis goreng tempe, kemudian habis goreng juga nugget, jadi minyaknya itu agak sedikit kotor untuk aku goreng telur. Makanya aku gunakan kuali yang baru ya untuk goreng telurnya. Tapi tetap aku pakai minyak habis bekas menggoreng nugget tadi, dan aku saring dulu ya minyaknya supaya itu bening. Nah goreng tempe udah, goreng nugget juga sudah, dan ini goreng telurnya juga udah mateng. Jadi lanjut berikutnya aku mau masak tadi pare, mau aku tumis pedes. Untuk bumbunya ini tadi udah aku blender walaupun gak aku videokan, jadi aku cuman pakai bumbu seperti biasa ya. Mungkin bunda semuanya udah pada biasa numis pare ya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, dan aku pakai juga sedikit tomat ya. Jadi ini yang aku blender udah beserta dengan tomatnya. Kita tumis-tumis bumbunya ini sampai benar-benar wangi, dan jangan lupa kalau masih ada sisa bekas kita blender tadi di dalam blenderannya, itu kita siram dulu dengan air seperti ini, kemudian kita masukkan supaya cabai-cabainya itu udah masuk semua ya, alias penghematan. Dan jangan lupa juga dikasih bumbu garam, kemudian gula pasir sedikit, dan di sini aku nggak pakai petsin atau nggak pakai penyedap rasa ya. Karena bumbunya ini udah matang, jadi aku mau masukin si parenya ke dalamnya. Kemudian mau aku tambahkan sedikit air supaya pare ini bisa benar-benar matang dan lunak. Oh ya, dulu itu pernah aku kasih tips ya bagaimana caranya biar masak pare itu nggak terlalu pahit. Kalau misalnya kita kepilih dengan pare yang lumayan tua, yaitu dengan cara kita rendam dengan garam, kemudian baru kita bilas ya. Cuman pare yang ini itu tadi nggak aku rendam dengan air garam karena parenya lumayan muda, dan aku lebih suka kalau memang ada rasa-rasa pahitnya ya, jadi nggak hilang sama sekali. Nah ini udah matang ya parenya. Ini aku udah sajikan di atas meja yang tadi udah aku bersihkan. Dan alhamdulillah anak-anak juga udah pada makan setelah aku hidangkan ini, dan udah siap-siap untuk berangkat mengaji ya. Nah aku kira sampai di sini dulu videoku kali ini. Terima kasih untuk bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir.
Jangan lupa nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.